Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini, kita akan kembali membahas tentang hardware, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu peralatan komputer yang berfungsi sebagai peralatan output. Perhatikan kembali skema prinsip kerja komputer di bawah ini. Pertama, kita sudah membahas macam-macam hardware yang berfungsi sebagai alat input data untuk memasukkan data ke komputer. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang hardware, peralatan sebagai pemroses data. Dan kali ini kita akan membahas tentang peralatan keluaran atau output device, yaitu hardware yang berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer. Peralatan keluaran atau output device yaitu peralatan atau hardware output atau peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, baik itu informasi, instruksi dalam bentuk teks, grafik, gambar, maupun suara. Jadi maksudnya peralatan output di sini harus mampu mengeluarkan data-data yang dimasukkan ke dalam komputer, kemudian diolah dengan komputer, kemudian kita bisa mengamati instruksi-instruksi kerja di dalam komputer dengan melihat di bagian pengeluaran atau output device. Output device atau hardware yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Jadi kalau kita bekerja di depan komputer, apa yang akan kita lakukan? Instruksinya tampil pada layar monitor. Jadi kita memahami langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dengan mengamati tampilan yang ada di monitor. Monitor ini dikelompokkan berdasarkan teknologinya, yaitu ada monitor CRT atau cathode ray tube, yaitu monitor dengan gunakan tabung. Ini tempo dulu seperti yang sudah kita bahas, yaitu ada tabung elektron. Kemudian ada monitor flat, yaitu panel display monitor. Ini menggunakan LCD atau liquid crystal display. Jadi kalau kita perhatikan monitor dari tempo dulu sampai sekarang mengalami perubahan dalam bentuk dan juga prinsip kerjanya. Kalau dulu bentuknya besar-besar, sekarang sudah relatif simpel dan praktis. Ini ada beberapa gambar monitor. Ini monitor tempo dulu CRT jenisnya. Ini hampir mirip dengan monitor tempo dulu, hanya di sini monitornya flat, jadi rata. Kalau di sini ada cembung monitornya. Kemudian yang selanjutnya ada monitor LCD liquid, ada monitor yang diisi dengan kristal cairan di sini. Semuanya fungsinya untuk menampilkan data. Berdasarkan tampilannya, monitor terbagi atas 3 jenis, yaitu ada monokrom. Artinya monokrom ini tampilan monitornya satu warna dengan latar belakang hitam. Jadi teksnya tampil dengan warna putih. Kemudian ada grayscale. Ini bayangan abu-abu, latar belakangnya putih. Hampir mirip dengan monokrom, tetapi di sini ada kelihatan putih. Kemudian yang paling favorit sekarang banyak dipergunakan yaitu monitor dengan warna atau color.
Ada sekian ribu warna sampai 15 sampai 16 juta warna yang berbeda-beda. Ini sering digunakan untuk motor sekarang ini. Kemudian printer. Printer itu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Boleh kertas, boleh juga plastik. Jadi kalau kita menginput data, misalnya ada teks, kita masukkan teks tersebut ke dalam komputer dengan cara diketik, kemudian hasil ketikan tersebut tampil di monitor. Nah, bisa juga dicetak dalam bentuk kertas, artinya di print out menggunakan alatnya, yaitu namanya printer. Kemudian ada beberapa jenis printer, antara lain ada printer dot matrix. Printer ini tempo dulu, sekarang juga sebetulnya masih banyak yang mempergunakannya, terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak grafik atau teks bahkan gambar. Ya, ini memang suaranya berisik ya, seperti mesin ketik. Kemudian ada printer inkjet, jadi yang disuntik ya, mencetak gambar atau karakter dengan moncong kecil yang dapat memancarkan tinta pada kertas. Ini akan kita pelajari nanti bagaimana prinsip kerja printer jenis inkjet ini. Kemudian ada lagi printer jenis laser. Ini menggunakan sinar laser untuk mengubah data ya binary menjadi cetakan. Ini biasanya digunakan di percetakan. Ya. Selanjutnya, ini gambar-gambar bentuk printer. Ini printer dot matrix tempo dulu. Ini printer inkjet disuntikan ya, tintanya dimasukkan ke dalam cartridge namanya. Dan ini adalah printer laser, bentuknya lebih besar. Kemudian alat pengeluaran untuk mengubah getaran digital menjadi getaran suara ada yang dinamakan loudspeaker. Jadi kalau kita menginput data di bagian input data ya, suara direkam, suara tersebut masuk ke dalam komputer dan di komputer diolah. Hasil pengolahannya itu bukan ditampilkan di monitor seperti proyektor, melainkan dikeluarkannya melalui alat pengubah sinyal-sinyal digital atau sinyal listrik menjadi sinyal suara, karena yang dimasukkan juga suara. Kalau suara yang dimasukkan halo, maka di dalam loudspeaker harus mengeluarkan suara halo. Demikian. Ya. Kemudian ada lagi monitor yang tergolong ke dalam monitor, yaitu proyektor. Orang bisa sering menyebutnya infocus, padahal infocus itu adalah merek sebuah proyektor. Nah, proyektor ini hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi keuntungan dari proyektor ini tampilannya bisa diperbesar. Jadi tidak statis, tampilannya bisa diperbesar tergantung jarak dari proyektor ini ke dinding penerima pantulan atau layar slide. Itu barangkali peralatan-peralatan yang digunakan untuk sebagai pengeluaran atau output device. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat tahun baru Hijrah 1442. Semoga segalanya lebih baik dari tahun sebelumnya. Tetap jaga kesehatan, pergunakan protokol kesehatan COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.